Ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah. Ya, mujahadah. Nah, kelas ustadzah ya mujahadah. Ya. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab mujahadah. Latar belakang atau dalil yang diungkapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang pertama dari Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina. Adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami. Bersungguh-sungguh di jalan kami itu ya jalan Allah itu ya banyak. Ya. Ya ngajar, ya belajar. Ya. Itu bagian dari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kita. Maksudnya jalan apa? Jalan menuju surga. Ya. Jadi walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Saya katakan tadi ya, di jalan dakwah, ya, di jalan ilmu, di jalan mengajarkan ilmu, ya, mengajak orang untuk bersedekah, ini semua adalah jalan Allah. Maka orang yang seperti itu dan dia bersungguh-sungguh di jalan tersebut, Allah akan tunjukkan jalan menuju surga. Ya, ini ayat ini kalau dikupas ya panjang mestinya, karena memang jalan Allah itu sangatlah banyak. Dan disinilah kita tidak boleh memilah dan memilih. Ya, semua jalan Allah itu adalah baik. Semua jalan Allah itu adalah baik. Ya, misalnya enak ya jadi guru, sing guru TK ngomong enak ya jadi guru SD. Bocah wis gede-gede ora kangelan, ora kemriyak ngono ya. Sing guru SD yang ngomong enak ya jadi guru SMP. Dijak ngomong wis nyaman kan gitu. Loh, kita nggak tahu anak kita yang kita pegang, yang kita rawat, yang kita didik penuh kasih sayang, itu dadain kok ke depan yang jadi ternyata jadi mungkin orang yang membuka kebaikan itu siapa, kita nggak tahu. Maka di sini kita tidak bisa memilah dan memilih, semuanya sudah di jalan Allah, diyakini di jalan Allah. Ya, nah hanya gangguannya nak wong bersungguh-sungguh, gangguannya adalah futur. Ya, nak futur itu biasanya terus apa ya? Ya jalan yang sudah baik itu terus ya sekedarnya akhirnya. Ya, apalagi nanti ya antara amal dan gaji ini harus ada manajemen yang jelas. Teman-teman ya, pribadi orang yang beramal loh ya, bukan manajemen loh ya. Kalau manajemen sudah jalan, tapi pribadi orang yang beramalnya harus benar-benar biar nak karepe lembaga kita kan donyane entuk, akhiratnya ora keri gitu. Maksudnya kan gitu. Jangan sampai, saya sering ngasih nasihat anak muda ya. Nak donyane wis ana iki akhiratnya aja kecer. Jangan sampai akhiratnya kecer. Wong donyane wis ana. Saya sering menukil perkataannya Utsman bin Affan. Allah kasih Anda harta itu tidak untuk disayangi, tidak untuk disenangi, tidak untuk ditaruh dalam hati. Tapi Allah kasih harta Anda itu agar kamu sukses akhiratmu. Itu kata Utsman bin Affan. Asing ngomong sugih kaya Utsman ini mantep Pak omongannya. Ya. Ya. Jadi Allah kasih harta itu tidak untuk kita menjadikan harta ini sebagai fasilitas hidup atau apa untuk bersenang-senang, untuk bernyaman-nyaman. Enggak gitu. Tapi agar sukses akhiratmu. Nah, apa yang kita punya itu kita jadikan sebagai
jembatan, sebagai sarana untuk sukses akhirat. Itu nah bahasa sederhana saya, nak wis donyane kecekel iki akhiratnya aja kecer. Apalagi teman-teman sudah sono gaji kan wis donyane oke kan? Ya, buru akhirat sebanyak-banyaknya, sempurnakan keikhlasan kita. Makanya ayat ini ya di closing dengan apa? Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang ihsan. Tidak hanya mau guru ikhlas tapi ihsan. Tidak mau guru Islam tapi ihsan, tidak hanya iman tapi ihsan. Jadi ihsan itu dhuwure iman, Wong ihsan itu. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu. Ya, fa illam takun yarok fa innahu yaraka. Fa innahu taraka fa innahu yaraka. Itu sudah kelas ihsan. Ihsan itu wis iso ngerti, oh iki bagianku, iki amanatku. Ya wis tak sempurnakan ihsan saya. No, ora kudu diawasi kepala sekolah, ora kudu diawasi direktur. Oh iki wis kewajibane. Ya, ihsan itu ada nilai lebih. Ihsan itu ada nilai lebih, ya. Nah, ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innala ma'al muhsinin, ya. Mujahadahnya di mana? Ya di jalan Allah. Jalan Allah ini sangat luas. Dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wah, ini mantap nah ayat. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah sampai datang ajalmu. Ya. Jadi beribadalah, berjuanglah, ya, menyembahlah hanya kepada Allah sampai datang kepadamu ajal, kematian. Artinya apa? Awake dhewe iki kapan berhenti beramal? Nak mati. Nak durung mati, ijihono nafase masih terus beramal, masih terus bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, itu batas maksimalnya ketika orang mati. Ya, jadi jangan berhenti. Ya, jangan berhenti oleh beribadah kepada Allah sampai datang kematian, sampai datang ajal. Ya nek wis ajal ya wis. Nak perkataannya ulama istirahatin kok nang surga wae. Donya iku nyen kesel. Nah, ini teman-teman sekalian, satu ustadzah yang saya hormati, saya banggakan. Jalan teman-teman ini sudah baik ya. Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sing ngomong khairukum nak sikit jenengan abekan enggak apa-apa. Isi ngomong nabi lho. Afdhalul basar sayyidul anbiya. Ya? Itu ngomong khairukum. Saapik-apike menungso. Ya, saape-apike menungso kata Nabi wong sing gelem belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Maksud saya apa teman-teman sekalian? Ustadzah ini jalannya sudah benar. Jalannya kalau enggak ngaji ya ngajar ngaji, gitu ya. Saya ngajar matematika Ustaz. Ya jenenge ngaji matematika, ngono lho. Ilmune Allah ya aja di dewek-deweke. Apik ya. Cek, sampai iki. Ya. Iya, kurang cedak. Kenapa? Cek. Mau ini memang tim puisi wingi. Tim puisi mosok omit dia. Enggak, ini wis diatur. Ojo ngajari aku nyekel mic. Jam terbangku ki tinggi sudah. Baik. Nak batu nentai cepat no batu. Memang seperti itu. Suara saya tuh banter. Nanti nak tak ginikan itu bahaya. Loh ya. Terlalu besar, terlalu banter tuh kayak nyanyi masku. Banter banget nak ngomong. Sampai nak nomik ditinggal mikir perkara banter suaranya. Ya, baik. Ini saya pengen ngomong
Saya juga ustadz, teman-teman juga ustadz, ustadzah. Makanya kalau kita sudah tahu jalan kita sudah jalan yang benar, jalan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya, maka kita perlu bangun infrastruktur yang baik. Untuk apa? Lu jalan akhirat kan sudah jelas kok. Jalan akhirat kita itu sudah jelas. Maka segala hal yang mengganggu jalan akhirat kita antisipasi. Itulah disebut dengan manajemen. Kita antisipasi, ya, kita manage sebaik-baiknya, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu keistiqomahan kita. Kalau nggak seperti itu, mounting, termasuk manajemen cash. Cek. Termasuk manajemen cash flow. Aku tanya teman-teman, pendapatan mengikuti kebutuhan atau kebutuhan mengikuti pendapatan? ya kita durung kesadarannya jeneng zub itu mau. Ya. Pendapatan mengikuti kebutuhan atau kebutuhan mengikuti pendapatan? Siji napa loro? Loro, betul. Sing bener ngono. Ya, gaji berah iku kurang apa meneh kok sithik. Iku mak jenenge duit ngono. Tapi yang kita atur kebutuhan memang. Yang kita atur keinginan itu dalile Iwan Fals, ya Mas ya. Keinginan itu sumber penderitaan. Loh. Jadi apa ya? Nah HP ini wis cukup ya wis dinggo lah. Cukup awake dhewe iki HP dinggo apa to? Paling banter dinggo check out ah. Ya. Anggere iso dinggo check out tuku sandal, tuku sapu ngono. Ya wis ah. Gak perlu kita update sampai sing masyaallah. Ya. Loh, nak ada dan kebutuhan, oke, tidak masalah. Semua itu berdasarkan kebutuhan. Maksud saya gini teman-teman sekalian, yang menjadikan orang tidak istiqomah itu karena dia tidak membangun infrastruktur yang baik. Dia tidak punya konsep yang mateng. Loh, nak kita sudah tahu jalan kita sudah jalan Allah, sudah kita jalan baik. Kata Nabi itu jalan kita sudah baik. Kan kita tinggal bangun infrastruktur yang baik, yang mapan, ya, sehingga kita bisa istiqomah di jalan tersebut. Ya, ini penting. Semangatnya uang nak utangin berah itu yang lewat. Ya, dijak ngomong ngalamun naik. Apa. Ya, aman dihitung kok kiwaya yang bayar ya, udah ngono singgu bayar kepiye. Repot. Pokoknya repot, ya. Wan ustadz-ustadzah itu nak iso. Butuhe ku 10 yang dipegang ku 15. Nek iso ngono. Syukur iso 20. Butuhe 10, ya kebutuhannya 10 sing dicekel iki 20. Jadi kebutuhan entek sesusuk 10. Nah, ini ya serius, saya ngomong serius. Narang ngono angel berat. Pokoknya nak urusan duit, urusan rumah tangga, urusan macam segala itu kalau kita nggak benar-benar serius sih, nggak kita rencanakan dengan baik, itu masalah, akan menjadi masalah, mengganggu keistiqomahan kita, ya, mengganggu keistiqomahan. Baik, wong dalile wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan, ya, keyakinan. Dalam surat Muzammil ayat 8, Wadkur isma rabbika watabattal ilahi tabtila. Wadkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadkur isma rabbika, ingatlah nama Rabbmu. Dan apa tabatul itu kosongkanlah, ya, dan sebutlah nama Rabbmu, ingatlah nama Rabbmu
dan kosongkanlah pikiranmu dari yang lain kecuali hanya Allah saja. Nah ini juga kalau nggak mujahadah, nah ini perintah mujahadah, perintah istiqomah. Ya, nah wes kita niat ibadah ini aja ngasih dicampuri perkara-perkara liyane. Biarkan ibadah itu ikhlas kepada Allah semata. Oralah dicampuri macam-macam penyakit-penyakit amal. Ya itu watabattal wadkur isma rabbika watabattal ilaihi tabdila. Ya, kita suruh meluangkan, kita suruh mengosongkan, biarlah yang ada hanya Allah. Biarlah yang ada hanya ketaatan. Biarlah yang ada hanya kesalihan. Ya. Ya. Jangan dicampur dengan yang lain. Itu nak tafsirannya ingqata'a ilaihi. Ya wis mligi. Wong urip iku mligi untuk ibadah. Dan perlu kita paham bersama, orang satu pekerjaan yang iso nyambungke dengan akhirat, dengan ibadah. Nah, awake dhewe ini punya peluang yang besar. Untuk apa? Untuk donyone terfasilitasi, ibadahnya ora kecer. Itu yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri di situ. Ya. Baik, saya lanjut aja wong Quran. Zalzalah ayat 7, ayat berikutnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, ini Masya Allah nih Imam Nawawi itu juga ya kebaikan, namanya juga motivasi. Padahal kan faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah juga kan. Tapi yang diambil ini kebaikan. Barang siapa orang yang beramal sekecil biji zarah pun, yakinlah Allah akan melihat. Allah akan melihat. Lu nak awake dhewe itu sudah punya keyakinan kalau Allah itu akan melihat, ya wes salah butuh selain Allah. Ya, jauhkan pandangan manusia. Ya, saya berjihad di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Jadi bahasane para ulama ya, wong Allah saja mampu membalas amalan itu CDE 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan lebih. Maka mau balasan sebesar apa lagi yang kita cari? Kalau Allah sudah memberikan balasan yang banyak, ya wes kita nggak butuh pada yang lain. Kita nggak butuh kepada yang lain. Nah ini ayat-ayat motivasi untuk kita bermujahadah ya dalam kebaikan, bermujahadah dalam kebaikan. Ayat berikutnya Muzammil 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa a'dhama ajran. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa yang kamu amalkan untuk diri kalian. Nah, ini sudah namanya ayat ini bicara masalah hakikat. Jadi Anda jangan berpikir ketika Anda sedekah itu Anda sedang berbuat untuk orang lain. Enggak. Jangan Anda pernah berpikir kalau Anda sedekah sedang menyelesaikan masalah orang lain. Enggak. Anda sedekah itu untuk diri Anda sendiri. Anda beramal untuk diri Anda sendiri. Ini kita sayangkan kadang wongi. Ono wong ku urip ora sayang ambil diri nih. Ya. Sing dimanja iku kok bernafsu wae, dimanja nafsu nih. Nak kon ngamal iki ora rasa wegah. Padahal wong ngamal iku ya tujuane ya untuk dirinya. Maka di sini ayat mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Apa yang engkau berikan pada diri kalian dari kebaikan. Ya, awake dhewe ngamal kebaikan untuk diri kita sendiri. Apa jawab Allah? Tajiduhu indallah. Engkau akan dapati kebaikan tersebut di sisi Allah juga. Subhanallah. Jadi hakikatnya wong ngamal itu untuk diri kita, untuk merawat diri kita, untuk memainten diri kita, untuk merawat keimanan, ketakwaan kita. Sudah gitu nanti kita akan dapati kebaikan itu di sisi Allah, dibalas oleh Allah lagi. Ya, wa khairan wa a'dhamu ajran. Nah, sisi Allah amalan itu sudah menjadi pahala yang paling besar kalau sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajarkan teman-teman sekalian,
Sehingga awake dhewe ora untuk bosen beramal soleh. Karena amal soleh itu hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Hakikatnya untuk kebaikan diri kita. Jadi nak ono wong bantu kita, mbah iku ngelingno, ya, untuk kita beramal pada diri kita, ya kita harus berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Ya, kita harus berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Baik, kita masuk hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala, hadis qudsi ya. Man ada li waliyan faqad adzantuhu biharbin. Ya. Barang siapa orang yang menyakiti, ya, wali Allah, kekasih Allah, ya, maka aku telah kumandangkan kepadanya peperangan. Nah, siapa itu wali? Ya, wali itu ya orang yang mencintai dan dicintai Allah. Itu wali. Orang koyok definisi ini wong berah-berah, wong edan dianggap wali. Wong sholat orang tahu kok dianggap wali. Ini sing aneh, Pak. Malah sing aneh-aneh ya, wong mlaku turut dalan ngono diarani Nabi Khidir. La akeh men Nabi Khidir, ya. Ya. Makanya apa alasan mereka beding dengan Syekhul Islam Taimiyah? Karena Syekhul Islam Taimiyah itu menulis buku Farqu Baina Auliya Allah wa Auliyai Setan. Nah, Auliya Rahman wa Auliya Setan. Perbedaan aulia Allah dan aulia setan. Iku sing dadekno mereka tuh gemes sampai Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Nah, ini yang wali yang dimaksud ya wong sing konsisten. Ya isoga yang hadir ini ada wali Allah, kita nggak tahu. Aja seperti sing didefinisikan mereka. Layak rifu wali ila wali. Sing ngerti wali ya wali lah. Wong sing ngomong wali ki ngaku dirine wali, mosok wong ngaku dirine wali terus orang suruh nganggap dirinya wali, kan gak iso. Iku koyok wong ngaku dirine ikhlas. Aku ki lho wong sing paling ikhlas. Terus kudu aku nyebut kowe ikhlas ngono. Kan aneh kan? Orang ngomong dirinya wali itu artinya merekomendasi dirinya bahwa dia itu orang yang iman, yang takwa, gone surga. Karepe ngono. Kan ora koyok ngono. Ya, makanya terus istilah wali itu udah dikacau di masyarakat kita. Ya, wali itu ya orang yang iman, takwa, ya, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraqtu alaihi. Dan tidaklah seseorang ketika mendekatkan kepadaku, seorang hamba ketika mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, ya, dari hal yang sunnah, kudune ngono, ya, lebih aku cintai daripada mendekatkan diri dari hal yang wajib. Maksudnya gini, inilah tak mujahadah. Kalau seorang muslim melakukan puasa Ramadan, wajar dong, itu kan kewajiban. Nah, orang lakoni puasa Ramadan kebangetan. Kalau ada orang muslim sholat 5 waktu, wajar dong. Kalau nggak melakukan sholat kebangetan, wong Islam kok ora sholat. Sing hebat ketika seorang hamba, ini tentang masalah wajib ya orang sudah nggak diragukan lagi, tapi dia mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi, ya kan? Mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang disunnahkan oleh Nabi, itu paling dicintai oleh Allah. Wa mazalu abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbu. Ya. Maka ketika seseorang hamba itu masih senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah itu apa? Ya kok sholat rawatib, sholat malam, ya sedekah tatawu, ya puasa sunnah, ya hal yang sunnah. Menolong orang, ya.
Ya, ini kita sempurnakan itu, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Subhanallah. Iki Pak, ini teman-teman sekalian. Nah, ini wis unsur Allah sudah cinta itu ya tentunya hidup kita, kalau Allah sudah cinta kepada kita, tentunya hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Nah, urip berkah iki gampang, nah urip berkah iki enteng, nah urip berkah iki enak, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, Masya Allah. Maka ketika aku mencintai seorang hamba, aku akan menjadi telinganya di mana dia mendengar. Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Aku akan menjadi penglihatannya di mana dia melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtusu biha. Dan aku akan menjadi tangannya di mana dia memegang dengannya. Wa rijlahu alladhi yamsi biha. Dan aku akan menjadi kakinya di mana aku berjalan dengannya. Iki yang penting setelah ini. Ya, maksudnya apa, teman-teman sekalian? Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Seluruh anggota tubuh orang yang dicintai Allah itu dijaga Allah dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Ya. Apa yang ngelakoni dosa ini angel. Apa yang ngelakoni dosa itu susah. Dia nggak tahu caranya berbuat dosa karena dijaga oleh Allah atau selalu digagalkan oleh Allah. Anak wong wis jarang ngelakoni dosa, apa meneh kok iso ninggalo perbuatan dosa? Ya. Apa yang akan terjadi? Wa in sa'alani a'taituhu. Kalau seandainya hasilnya ku hati-hati kok, sapa iku mboke lho. Oh nak kunduran mobil. Spionnya terbatas kok. Baik. Wa in sa'alani a'taituhu. Seorang hamba yang dicintai Allah, yang anggota tubuhnya dijaga dari perbuatan dosa, itu kalau meminta Allah maka Allah akan memberinya. Allah akan memberinya. Istilahnya kurang apa saja. Ini. Jadi kalau Allah itu sudah menyiapkan diri untuk mencintai kita, ning awake dhewe waras-warasen. Ya kan? Nah, kon milih taat tapi maksiat tuh kita kok enteng maksiat ya. Iya, enteng maksiat. Padahal kalau kita mau serius, kita mau mujahadah tenanan, serius tenan. Ya. Maka kalau kita minta, kita mohon kepada Allah, Allah beri loh. Ya. Wa ista'adzani la'u'idzuhu. Kalau mohon perlindungan kepada Allah akan dilindungi. Akan dilindungi. Subhanallah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Ini efek dari mujahadah pada kebaikan. Ya. Hanya sederhana. Dekatkan diri kepada Allah ketika Anda punya waktu longgar. Dekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang Anda sunnah. Ya, kasihi lingkungan. Ya, kan gitu. Ya nak wong soleh itu tetap peka lingkungan ya, tidak terus menutup diri, ya. Itu. Ini keutamanya sungguh luar biasa. Subhan. Entah Hasan wala Husain. Husain. Subhan ya Husain. Ya. Baik. Wa in sa'alani a'taitu. Itu yang menarik, janji yang menarik ditawarkan oleh Allah. Kalau memohon, kalau berdoa Allah akan beri. Apa saja yang kita minta Allah diberi. Apa yang kita mohon perlindungan? Gimana? Minta perlindungan juga Allah lindungi. Ya. Ya gampangnya ini ya, inilah. Jadi ya, ono cerita wingi sederhana, cerita sederhana. Ya wong ini wong sederhana ya. Wong ini wong sederhana, tapi wong ini tawakale Gusti Allah luar biasa. Sregep banget, tak critakno ya. Ya, sekalipun donyane terbatas, tapi ibadahnya dia tidak membatasi diri. Ya, yang saya ceritakan dia karena pekerjaannya harus seharian, nah, dia nak turun nang omah mesti yakin ora sholat malam, ya ora tangi sholat subuh sejamaah.
Karena dia nggak yakin itu, maka dia turunin ke masjid ben iso sholat malam, habis sholat subuh berjamaah. Jadi sekalipun dunyanya terbatas, dia ibadahnya nggak batasi. Dia coba sempurnakan, subhanallah. Kalau masak wingi anak itu tabrak mobil, yoga ya anaknya nabrak mobil lah ya, tabrak mobil. Lu ngono ku sing nabrak mobil itu ya dongnya nak mau kesempatan mayu bisa saja. Tapi justru malah mundur. Ono cah cilik mbok tabrak wong. Ya, ternyata anggota Dewan Solo, orangnya anggota Dewan Solo. Setelah ketemu Pak Ane delok bocahe wong melasah, Pak, rumah sakit Pak." Gono rumah sakit Mitra Bangsa. Wis diobati kabeh, tobatno kabeh. Dibayari diterno omahe. Delok omahe menyedihkan, tinggali duit neh. Lho ngene ku lho. Jadi itu nak secara logika untuk kemampuan dia nggak mampu untuk mengobati. Tapi nak Allah sudah jaga, nak Allah sudah tolong, jalan itu ada saja. Jalan itu ada saja. Dan itu yang harus kita bisa rasakan. Nak jenengan iso ngerasakan ngono, Anda tidak akan pernah meninggalkan jalan Allah. Anda tidak akan pernah meninggalkan Allah. Karena ternyata Allah itu dekat. Jarine hadis Nabi itu Allah lebih dekat daripada tali sandal kita. Nah, ngerasakno kedekatan Allah itu kepiye iku sing awake dhewe kudu mujahadah. Ya, sampai sana saya berani taruhan ya, saya berani taruhan. Walaupun ada dua, sebenarnya ada dua ya. Ono wong karakter diuji Allah menderita, memang Allah sayang sama dia. Karena dia orang taat, orang apik lah ya. Tapi biasanya penderitaan yang dibawa manusia, ya penderitaan dibawa manusia, ya susah itu. Iku perkarane menungso ki adoh ambi Gusti Allah. Orang perkarane apa ya? Allah nggak sayang kepada seorang hamba, enggak. Dianya sendiri yang menjauh dari Allah. Sehingga uripe iki rumasane angel. Yang ada di depannya tuh masalah. Nah itu. Nah Anda pada posisi itu, saya sarankan ada yang salah pada diri Anda. Harus Anda rubah. Ya, rubah yang sederhana, dari sholate, sodakoi. Ya, nah itu. Karena yakin, nah kita dekat kepada Allah, Allah akan dekat dengan kita. Ya kedekatan Allah itu bentuknya iso maunah, iso pertolongan dan seterusnya, iso perlindungan. Nah ini, nah ditolong Gusti Allah itu ya apa namanya? Nah, tidak ada yang kurang, insya Allah nggak ada yang kurang. Aku nak cerita awakku diarani pamer Bu ya, ora entuk ngono ya Bu ya. Tapi memang ada yang istimewa tenan. Unik, aneh. Nah, saya itu kan wis pokoman kapanpun di kondisi ngaji siap, memang mujahadah saya di situ. Doa saya di situ. Doa saya itu ya Allah jangan kau wafatkan aku sebelum aku ngajar ngaji. Nek sebar ngajar ngaji ra apa-apa. Jadi ini aja seneng, jejak ngajar-ngaji aman lah ya. Nah bareng ngajar ngaji siap-siap. Ya. Dan saya tuh nggak pernah mikir apa kebutuhan, nggak pernah. Pokoknya ono kebutuhan, ono sidinggo, ngono ae gampang. Ya. Sampai saya itu angger bar maghrib gitu, saya panggil si Gus Suhel. Gus, ini Gus. Saya peluk. Sekolah nang Madinah ya Le. Iya Pak. Mau jadi apa? Jadi ulama Pak. Alhamdulillah ya Allah wafiqhu fil ilmi. Setiap maghrib saya selalu peluk, saya sempatkan, saya peluk. Jadi ulama ya Le. Sekolah di mana? Di Madinah. Di Madinah ada coklat Pak. Oh banyak. Ada es krim juga banyak. Ya, pokoknya sekolah di Madinah setiap maghrib. Di benak saya itu ya ora tahu piye itu enggak. Cuman saya ngomong, ya Allah, berilah kekuatan hambamu ini untuk mempersiapkan Suhel itu jadi ulama gede tenan. Memang ulama itu harus disiapkan, ya duwite, ya saranane macam segala. Ya qadarul masak dalam perjalanan itu ana wong adol tanah.
Ya orang ngono ceritane. Jadi ana wong kawin wong Pati, wong Jakarta kono. Ya setelah meninggal ternyata suaminya itu meninggal warisan wakai sapa. Bentuknya tanah. Jadi bojone ki anggere butuh duit jika dudut sertifikatnya terus didol. Orang ngerti gone nang ndi ya letaknya strategi sapa ora butuh duit didol. Nah qadarul masak salah satu tanahnya itu aku temen ngomong, "Sat, iki ana tanah murah, Sat. Murah tenan. Jenengan pripun kersa mboten?" Terus go Pak aku wis ra mikir ngonoan ya aja mbok kon mikir masalah donya aku wis uripku tak tawakal ke Gusti Allah. Oh nggih pun, nggih pun, nggih pun. Ya, terus tenan ini Pak awalnya kan mintanya 1 miliar. Terus di dunia 500, terus di dunia 350. Ya gitu kan. Estu niki murah. Sak meter Pak 130 kok Ustaz. Ya nggone niki cedak nang tengah kota kok Ustaz. Aku ono duit 200 sih nak bonggu. Lah terserah. Untuk bro-bro lah aku semene penting kok. Lokek. Akhirnya tanah 2000 parunan dengan teman saya. Ya, ini pengembang KSH saya ngampak-ngampak Pak ya. Iku wis takok. Pinten Pak semeter? Ya iki statusnya jaizu. Nak gelem 1000 ora apa-apa. Nggih Pak, mungkin nak napa? Surat istilahnya sawah yang dilindungi itu dengan cabut. Mungkin kita komunikasi lagi. Ya, hukumnya 130 dinyang 1 juta. Piye ngono, Pak? Gak sido nyekelah nang Suhel Medina, ngono? Ya sak miliar ya cukup, Pak. Sampai saya tuh kadang nak esok berkhayal sama istri saya. 150. Oh 1 juta. Digo kartu debit. Ya ben kaya Bang Imat tuh lho di kartu debit. Oh saya rekening ki ora duwe aku ya. Rekening saya enggak tahu kecuali rekening BMT. Serius saya itu nggak punya rekening, nggak punya tabungan bank-bank ora duwe. Duit kok singgah nang isor bantal. Ya. Nah ini cerita ngajar kitab dikai hadiah Gusti Allah sawah ngono lho. Ya, alhamdulillah. Ya, wah, nak jenenge tanah itu kan orang mati. Niku engko nak berubah statusnya 2 yuta ya iso. Kan ngono. Baik, ada fadlun min fadlin Rabbi. Yes. Pengumuman justru kalau kita nggak berpikir apa yang akan kita dapat dari Allah, itu justru Allah kasih surprise yang luar biasa. Allah kasih surprise yang luar biasa. Ya. Inilah pentingnya kita bermujahadah. Nah. Kandani kok jenenge Ustaz atau nyekel duit akeh dikabari. Dinyang 1 juta Ustaz. Semangat ngimami aku traweh. 2 rakaat dadi 4 rakaat kok. Jamaah bareng aku salam terus ngekek. Wonten apa Pak Bu ngene. Salate 4 Ustaz. Oh iya. Iya. Lah mboten dieling nggih sampun. Nggih kuping kula kebuntel duit aku. Iku. Angele Ustaz kan yo ora tau nyekel duit dikabari ngono buyar pikirane. Iya. Baik. Hadis berikutnya An Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jal qala idza taqarraba abdu ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamsi ataituhu harwalatan. Dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, hadis qudsi juga Allah SWT berfirman, apabila seorang hamba mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepada dirinya 1 hasta. Kalau aku mendekat kepada dirinya 1 hasta, maka aku akan mendekat dirinya 1 langkah. Ya, wa ma atani yamsi, dan barang siapa wa idza atani yamsi, dan apabila seorang hamba itu mendekat kepada Allah berjalan, maka aku akan datangi dia dengan berlari. Subhanallah. Jadi Allah itu rahmati Allah, sayangi Allah, habis menungso itu luar biasa. Sampai kalau kita mendekat kepada Allah 1 jengkal saja, Allah mendekat 1 hasta.
Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Ya kurang apa? Sebenarnya Allah sudah menyiapkan diri untuk menyebarkan rahmatnya kepada manusia. Ini awake dhewe iki sing ora kepikir. Atau dengan kata lain ku mau, ora patek butuh agama. Ya, menungso itu beram-berai ora butuh agama. Iki sing susah. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, qala sallallahu nikmatani maghbunu fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu terlenakan. Sehatu wal faraq. Jadi ada dua nikmat sing masuk kadang banyak lupa, lalai. Siji nikmat sehat, loro nikmat kesempatan. Nikmat sehat, makanya nak sehat ini ki mulai ngamal di semangat ke, oleh berbuat di berbanyak-banyak ke, ya. Engko nak datang sakit, ya awake dhewe ra iso berbuat apa-apa. Ya biasanya nak sehat itu memang ya piye ya. Memang ujiannya menungso itu sehat tapi kosong, waktu luang. Ya, itu yang banyak orang itu terlenakan dengan kedua hal itu, sehat sama kosong, waktu kosong. Ya, ya nak sehat tuh nak jenis wong nglakoni dosa itu mesti keadaannya sehat. Orang wong lorong nglakoni maksiat gitu, atau jarang. Sing nglakoni dosa mesti wong sing sehat. Ya. 6. Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Ya. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi di sini Rasul mengatakan, Aisyah bercerita bahwa Rasul itu nak sholat kakinya sampai bengkak, tatafattor kodamahu, yo bengkak, yo pecah. Fakultu, maka Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan itu? Bukankah engkau sudah diampuni Allah dosa-dosamu baik yang telah lalu atau yang akan datang? Maka jawabnya Nabi apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah ini. Jadi ngene Pak. Awake dhewe iki kenapa jenengan nak salat kok orang anti pecah sikile ngono? Kok sediluk-sediluk ngono salate. Orang anti bengkak. Napa? Ya karena awake dhewe ora ono jaminan surgane ngono ya. Makanya sholatnya ramani berat. Nah orang ngono karepe Nabi ini mujahadahnya itu di situ. Karena Nabi mendapat fasilitas dari Allah, maka beliau bersungguh-sungguh untuk mensyukuri fasilitas tersebut. Ya, karena Nabi ini sudah dapat jaminan surga, maka Rasul bersungguh-sungguh, ya sehingga sholatnya sampai kakinya beliau pecah, kakinya bengkak. Nah ini mestinya kudune ngono. Dan kalau kita mau jujur, nikmat kita banyak kok. Ya, nikmat sehat, nikmat motor, nikmat telinga, nikmat macam anggota tubuh ini. Semuanya baik-baik saja dan kita nggak pernah memainten, kita nggak pernah majeki, ya kan? Allah juga nggak pernah minta pajak. Ya, mestinya dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita menjadi hamba yang bersyukur, ya. Betul. Hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ahyal laila wa aiqadu ahlahu wa wajadda wa shaddal mi'zara. Ini mujahadah yang lain. Nabi kata Aisyah, Nabi itu kalau masuk 10 akhir, beliau menghidupkan malam-malamnya, ya, membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau bersemangat menghidupkan malam 10 akhir.
Ini teman-teman juga seperti itu. Ya, nah malam ini kan malam wajib ya. Terus malam 27 loh, itu istimewa ya LPT. Yang malam 27 itu, nah gue Ibnu Abbas itu malam di mana akan turun Lailatul Qadar. Ya Nabi juga mengatakan faman yataharra falyataharra fi lailatis sab'ah wa isrin. Ya, bang siapa yang pengen mencari Lailatul Qadar, maka carilah di malam 27. Nah, Nabi saja yang sudah jelas surganya, yang diampuni dosanya, beliau masih semangat mencari Lailatul Qadar. Nah, kita juga seperti itu. Nah, nanti setelah ini dilanjutkan lagi di rumah 10 akhir sampai malam takbiran. Ya, biasanya sampai malam takbiran. Anak Rasul ya sampai sholat kan gitu ya. Sampai sholat Id. Tapi semalam takbiran sampai. Ya. Ya, ini jadi Nabi saja yang sudah dijamin surganya itu masih beliau ngemenke untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, kita ya harus lebih-lebih. Ya, jangan ngasih malah kebalik. Malah dhewe ora urung dijamin surga, malah orang semangat. Nah, ini. Dan nih, tradisi itikaf ini saya minta pada teman-teman untuk jadi budaya lah. 10 akhir kuwi wis nang masjid. Ya awan makarya esok makarya bengi nang masjid. Ya awan makarya bengi nang masjid. Ya model tipe seperti itu pun boleh. Ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang menarik di itikaf itu siji takarub ilallah binawafil. Tadi sudah saya jelaskan hadisnya ya. Nomor loro mencari Lailatul Qadar. Masa ora kepengen sih pahalane dilipat gandakan sampai 83 tahun lebih 4 bulan. Kan lumayan. Caranya mau dodolan kulake barangnya murah. Kenapa ya gini? Kulake murah ya. Untungnya iso dinikmati 83 tahun. Wes begini aja turu ya. Ya. Ampun turu nggih, Bu. Sing kuwatir ku ibu-ibu lho, keluarkan zub langsung geleleng. Nah, ini belum tak challenge ya. Sing BMT wis tak challenge kok. Menurut penelitian saya, ini Usdian nanti sebagai saksi. Nah, perlu saya dibantu Usdian sama Pak Adin. Ana wong selama meneh ustaz-ustadzah niki sing punya kesadaran beragama sudah. Kok sampai Ramadan ora katam, saya rekomendasikan masuk rumah sakit jiwa. Serius saya. Kok jenengan ini kok sebulan katam sepisan ae ora, saya rekomendasikan masuk rumah sakit jiwa. Loh, mlebu rumah sakit jiwa ku ora kudu edan loh, ya. Apa yang dilakukan di rumah sakit? Tes gangguan konsen. Ada Usdian? Tes gangguan konsentrasi? Ada. Wah, aku tahu di tes gangguan konsentrasi kok. Saya pun pernah masuk ke RSJ Pati kayak sini. Gara-gara tidak bisa tidur, saya dimasukkan psikiater situ, dites. Hasil tes saya kerjakan udah. Terus dilihat muka saya, dilihat jawaban saya di muka lain. Bapak normal. Si ngomong edan sapa Bu aku, Bu? Memang saya ini normal. Cuman reso turu, solusinya pripun? Enggak, Pak, maksudnya biasanya orang tidak bisa tidur itu ada faktor X yang intern yang memang harus diselesaikan atau ekstern yang harus dibantu pihak ketiga. Oh gitu. Berarti jenengan iso men-treatment sendiri gitu. Tapi sebentar, ini tes satu lagi, tes gangguan konsentrasi. Serius itu. Kenapa tidak lo sebulan itu isinit lo 29 dino atau 30 dino. Al-Quran itu jumlahnya 30 juz. Kalau Anda baca sehari 1 juz saja, beres. Sehari itu 24 jam, 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar jenengan bagi 5 waktu saja, itu sak durungnya duhur, sak muka, sak lembar, ya sak lembar, sak bare duhur, sak lembar. 2 lembar, sorry. Bar duhur sak during duhur sak lembar, bar duhur sak lembar, sak during asar sak lembar, bar asar sak lembar. Ngono maghrib ya ngono, isya ya ngono, subuh ya ngono. Sudah otomatis jenengan 1 juz sehari.
Nah ustadzah itu 1 juz ya 30 menit ah. Betul? Betul? 1 juz 30 menit sehari 24 jam. Kurang apa rasa kata banget gangguannya gitu. Hanya minta setengah jam saja dari 24 jam. 23,5 jamnya jenengan tinggal jengking salto, sujud, dulontrok ngono. Wis bebas, hanya setengah jam saja. Ya nak sing rada lambat 1 jam lah. 1 jam lah, balas 1 jam. Sedino 1 jam itu sudah 1 juz. Jenengan istiqomah saja, istiqomah saja, istiqomah saja. Selesai. Neng faktanya orang ngono, betul? Faktanya gak kayak gitu. Karena apa? Ada saja gangguannya. Siji ora fokus, loro ora masalah itu. Aku jujur iso katamu lagi tolong tahun kepengker iki ya. Sebelumnya ra iso katam. Kemarin saya ngomong statement iki. Nah ora katam sesasi Ramadan ora katam. Ya saya rekomendasikan masuk rumah sakit jiwa ngono. Lah malam bodoh ijeh ono 3 juz aku. Ya Allah. Sesuk iki dinyai cah bocah ya aku. Jadi ora takbiran ngatamno Quran ben diareni ora edan aku. Ayo ah. Ya. Bar subuh aja 1 juz. Orang mikir kok khotbah apa ora urusan, sepenting orang mlebu rumah sakit jiwa ngono. Kemangan omongannya dhewe iku. Ya serius ini serius. Nah, setelah saya riset, saya teliti, ya Allah, gampang sekali ternyata orang ngatamke Quran itu. Ya, wong sekali umroh saja saya bisa katam, padahal umrohku 10 hari. Kesibukannya koyok ngono. Tapi kan perasaannya itu, ya Allah, ini aku mau cek Quran nang Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat. Aku mau cek Quran nang Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Lah Ramadan kan sama, aku mau cek Ramadan dilipat gandakan sesuka hati Allah. Kan ada semangat juga yang membangun kita. Satu itu, yang kedua ya aku mau. Ya nak ustadzah kudune sebulan ping 3 minimal. 10 hari katam, 10 hari katam, 10 hari katam. Berarti sedina 3 juz. Masa ya ora iso? Insya Allah bisa, amin Allahumma. Wajah depan saya ini orang meragukan semua. Anu dian dikono formulir daftar ke bae. Ya, tes gangguan konsentrasi. Iya. Ya serius ya. Ya. Anak coba misalnya Rasul sudah mengatakan man sarruhu ayyuhibballahu wa rasuluhu falyaqra fil mushaf. Yang pengen dicintai Allah dan Rasulnya hendaknya baca-baca di Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Khobab bin Arad mengatakan, tidak ada ibadah yang lebih afdol yang kita lakukan kepada Allah melebihi dari baca Al-Quran. Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulub masa biat bitilawatil Quran. Nak hati seorang muslim itu bersih, kalau hati seseorang itu bersih, ya, maka tidak akan pernah bosan baca Al-Quran. Makanya sembodo Utsman bin Affan itu sedino katam pisan. Padahal beliau seorang presiden, beliau seorang miliarder. Nah infak 390 miliar sekali infak. Ngono iso katam sedino sekali. Betapa tingkat konsentrasi dan kestabilan mentalnya kuat sekali. Saya coba, mungkin Utsman bin Affan mungkin hafal Quran ya. Karena beliau juga yang mencetus pengumpulan Al-Quran kan. Sehingga rosomnya diganti Utsman Utsmani. Saya tanya istrinya Pak Muji yang hafal Quran. Pak, zaujah nak ngene iki wis katam ping pira? Alah, Ustaz. Belum dino katam. Subhanallah. Berarti stabil banget wong hafal Quran itu. Ya, ya emosinya apa namanya? Semangatnya, ya apa konsentrasinya, kesabarannya. Makanya testimoni seorang dokter bedah Pati, dia bilang gitu, kan anaknya masukkan pesantren semua, pesantren tahfidz semua. Dia bilang gini, walaupun istrinya nggak cocok, tapi suaminya mencoba untuk meyakinkan bahwa kita itu keluarga religius yang logis, yang ilmiah. Saya memasukkan anak saya ke pesantren itu bukan tidak ada alasan. Kalau orang percaya, dia ngomong sama suaminya, silakan mah cari orang yang hafal Quran, tes IQ-nya. Kalau ada yang hafal Quran, kok IQ-nya ngesot, tak kayak hadiah gue. Nggak ada orang hafal Quran, mesti mau hafal Quran itu IQ-nya cerdas. Ya,
Mesti orang pintar. Nah, ini yang ya apapun yang terjadi, Al-Qur'an ini bulan Ramadan loh ya. Nabi yo nglakoni, para sahabat yo bersemangat menghatamkan. Imam Syafi'i luwih jos neh. Imam Syafi'i sedina katam ping pindho. Berarti 12 jam katam, 12 jam katam. Nyambut gawe saat itu pikiran. Karya beliau itu swakeh, tulisan beliau banyak. Tulisan Anda berapa? Ora nulis, ora dakwah, ya ora ngatam pisan ya piye. Bakat nah. bakat. Ya. Ustaz ngomongnya kok wis malam 17 awal-awal Ramadan mana? Saya menemukan teorinya juga baru kok. Teori cepat menghatamkan Quran. Ya, memang ya fokus 1 jam, 2 jam, 3 jam itu sudah luar biasa. Nah, nak saya pribadi misalnya ya subuh 1 jam, engkau menjelang zuhur 1 jam, bar asar, nah biasanya ngelak ya, kosong ngelak ya. Makanya saya dekatkan waktu mau jam 5, setengah 5 itu saya mulai tadarus lagi. Ya ngelak zuhur ketika lemes banget tak ganti asar, ya engkau tak ganti bar terawih. Wes telu iki Pak, waktu yang mudah. Maka cari waktu yang mudah menurut jenengan, dilihat. Ramadan ini sing kosong, sing longgar kapan? Itu. Oralah misalnya, aku kuat 4 juz kok sehari. Jangan, telu. Nanti kan 10 hari katam. Ya tipis-tipis dulu satu juz dulu ya. Ya, cari waktu yang benar-benar longgar. Ya, setengah jam waktu yang longgar dalam sehari. Ora diganggu sopo-sopo. Ya ora diganggu anake, ya ora diganggu pake, ngono ya. Sepaman ikmaman kalian. Nah, itu apa namanya? Insya Allah bisa. Ini bagian dari mujahadah. Lo nak wong Islam ora cedak ambil Al-Quran terus cedak ambil apa? Ya. Ya. Atau kalau memang kita nggak gangguan konsentrasi, ya berarti hati kita sedang kotor. Hati kita sedang kotor. Ya, kotor tuh masalah ya kakean. Ya iso karena maksiat macam segala. Nah, inilah teman-teman sekalian, apa namanya, semoga, nah yang penting juga, ini penting, ini ada Bang Imat gitu ya, bertakoi Bang Imat gitu ya, halan salam Bang Imat, mau digulai Mas Darsono kok Mas Bang, apa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan untuk obat. Ini nak nukil omongan Bang Imat ya ngomongnya ya. Kata Bang Imat, lo nak Al-Quran digung rukyah wong kena jin. Anda bisa memastikan wong kena jin dengan apa? Piye caranya? Wong iki kemasukan jin, piye cara deteksi? Apakah ada tensi yang menunjukkan orang kemasukan jin? Alat itu? Alat detek? Enggak ada. Justru yang bener Al-Quran itu bisa obat segala penyakit, asam urat, kolesterol, kenapa? Bacaan Al-Quran, ya. Dan jenengan kalau bener-bener balik lagi di beban berat, baca Quran 1 juz, ijabot, 2 juz, ijabot, 3 juz, ijabot, 4-5 juz, kalau enteng. Karena kata para ulama, ya memang nak 1 juz, 1 lembar, 2 lembar nggak bisa mengobati penyakit yang kita derita. Naikkan dosisnya dengan apa? Menambah bacaan Quran. Nah ini ya kudune yakin nganggo iman. Nak si cerita Ibnu Qayyim al-Jauziyah tuh satu saat sahabat sedang melakukan perjalanan, ya kemudian lewat sebuah kampung, ya delalai kabilah kampung tersebut itu tersengat kalajengking, jenenge Rois kabilah itu dobat nonong dindi kurang mari-mari. Obat apa ae orang mari-mari. Sampai ketika melihat sekelompok sahabat ini dengan kayaknya mbok mereka itu duwe obat wong ketoke wong saleh ngono. Panggil. Agak dipanggil terus ngomong ini, wong dene para sahabat awalnya itu memang kehabisan bekal ya. Terus ngomong, "Aku gelem ngobati tapi nek iso mari kayak anu ya, beri kami 1 ekor kambing." Ini rapopo. Ya, akhirnya oleh sahabat sing bekas luka kena kalajengking dicekel, diwacakan Fatihah, hanya dibacakan Fatihah saja. Itu
orang yang terkena sengat kalajengking itu langsung ngadeg jegerat seolah-olah tidak terkena sengatan kalajengking, bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Apa analisa Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Iku karena sing maca iku wong sing imane luar biasa. Jadi Al-Qur'an itu nak sing diwaca wong iman, nak sing maca iku iman, maka benar-benar bisa menjadi sifat. Ya, bisa berusaha. Lah awake dhewe diwacana Fatihah ping 1000 ya ora mentar kok. Perkarane iku mana? Ya Gusti Allah, ya dokter, ya Gusti Allah, ya dukun ngono. Iya. Ya itu. Ya ini menarik. Quran ini menarik. Makanya untuk melatih keistiqomahan ya, untuk melatih konsentrasi, ya mari Ramadan ini kita khatamkan Al-Qur'an ya. Kita khatamkan Al-Qur'an. Ya benar. Dulu Pak Zat mengatakan 1 ayat 2 ayat kita baca paham lebih baik. Ya itu benar juga. Tapi ketika pada musim Ramadan di mana Allah lipat gandakan pahala, itu para ulama menyebut ini musim saatnya kita pulaan pahala. Jadi untuk khatam berkali-kali dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau seandainya larangan tidak akan dilakukan oleh para ulama salaf. Faktanya ulama salaf banyak yang menghatamkan Quran dalam waktu singkat. Imam Syafi'i 12 jam khatam. Iya itu. Ya, luar biasa. Ya wajar kalau beliau itu terus ya istimbat hukum, linggah ngene so nyimpulkan hukum. Ya karena memang sangat teramat paham Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Nah ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah jam 10 lebih 10 menit. Kurang 10 menit ya. Ya, insya Allah nanti dilanjutkan kajian pagi. Ini bisa kegiatan mandiri, tadarus, menghatamkan Quran. Oh nak khataman Quran tak dulu itu LPIT juz loro telu papat tuh nah. Sowen. Saya punya cara canggih lagi. Ya, didum. Semuanya wakil didum, mocok kabeh. Ya, engko lah 15 menit khatam, melebihi Imam Syafi'i. Ya. Serius, saya sudah membuktikan tuh 15 menit khatam. Imam Syafi'i 12 jam. Iki 5 ning dikeroyok wong 300. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya, semoga Allah berikan taufik pada kita semua sehingga malam ini benar-benar Allah turunkan Lailatul Qadarnya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah tasikit. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Mari